Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menjagai kami semalam. Tuhan juga membangunkan kami pagi hari ini. Dan kami berterima kasih karena kami boleh mengawali hari ini dengan persekutuan doa. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan kami renungkan akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami dikala kami menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama berbicara tentang Tuhanku lebih besar. Nah, didasarkan pada 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Yang dituliskan demikian, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, kita seringkali mengamini ketika seseorang berkata bahwa Tuhanku lebih besar daripada persoalanku. Memang tidak salah kalau mengamini. Namun, adakah perkataan itu juga kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari? Daud, si penggembala domba, ketika dia mendengar tantangan Goliat, si raksasa Filistin itu, dia tidak bisa tinggal diam. Daud geram oleh karena ketika ia mendengar tantangan Goliat, ternyata Goliat itu bukan hanya mencemooh
dan menantang bangsa Israel. Melainkan Goliat mencemooh dan menantang Allah Israel. Nah, itulah sebabnya Daud geram dan dia memberanikan diri untuk menghadapi Goliat. Goliat meminta supaya 1 lawan 1. Nah, Daud memberanikan diri untuk maju menghadapi Goliat. Ketika Saul mendengar bahwa Daud siap menghadapi Goliat, Saul meragukan kemampuan si bocah Daud. Karena saat itu memang dia masih sangat muda. Katanya wajahnya itu masih kemerah-merahan begitu. Ya. Nah, ketika Saul meragukan kemampuan Daud, maka Daud pun meyakinkan Saul dengan berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, pengalaman Daud ditolong oleh Tuhan membuat ia mengimani bahwa Tuhannya lebih besar daripada Goliat yang amat besar itu. Kisah Daud melawan Goliat sudah amat kita kenal sejak kita di sekolah minggu. Dan kita ingat sekali bahwa hanya dengan sekali umban, sekali plinteng gitu ya. Nah, batu kali itu sudah terbenam di jidatnya Goliat sehingga dia terjerembab, muka Goliat ke tanah dan matilah ia. Saudara, kemenangan Daud melawan Goliat, apakah karena dia ahli di dalam main ketapel? Kemenangan Daud bukan karena semata-mata pandainya Daud di dalam mengumban, memainkan ketapelnya, bukan. Tetapi karena ada beberapa hal. Yang pertama, Daud berani menghadapi Goliat karena Daud itu sangat mengasihi Allah. Ia tidak rela ketika Allahnya ini dicemooh, diolok-olok. Oleh sebab itu dengan keberanian dan semangat yang membara, Daud membela nama Allahnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membela nama Kristus Tuhan kita? Atau sebaliknya, tanpa kita sadari, dengan keluh kesah kita yang terus-menerus di dalam kehidupan kita ini, sebenarnya saat itu kita sedang memperolok-olok Tuhan kita, seolah Tuhan itu tidak peduli dengan masalah kita. Daud mengasihi dan membela nama Tuhannya. Yang kedua, Daud mengimani akan kuasa Allah. Dari pengalamannya menghadapi singa maupun beruang. Nah, tentu saja Daud mengimani bahwa saat ini pun Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya melawan Goliat. Saudara, bagaimana dengan kita? Bukankah Tuhan juga sering menolong kita? Adakah pertolongan-pertolongan Tuhan membuat kita semakin mengimani kuasa-Nya? Dan kita pun percaya bahwa Tuhanku sungguh lebih besar dari masalahku. Sehingga masalah sebesar apapun juga kita tidak menjadi loyo. Tetapi kita tetap dengan tegar, teguh hati, terus-menerus menghadapi, mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Daud walaupun sudah berpengalaman mengalahkan singa, mengalahkan beruang, tetapi Daud tidak mengandalkan pada pengalamannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pada dirinya sendiri, tetapi dia sepenuhnya mengandalkan pada pertolongan Tuhan.
Nah, ketika Goliat ini melawan Daud, dia mengandalkan pada kekekaran fisiknya, kekekaran otot-ototnya. Menghadapi Daud yang bocah cilik itu, sampai berkata, anjingkah aku ini? Kok ternyata yang datang cuma bocah cilik seperti ini. Goliat mengandalkan senjata-senjata lengkapnya seperti pedang, tombak, lembing, tetapi Daud yang masih kecil itu hanya bersenjatakan batu kali. Ia melawan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Daud mengandalkan pada Tuhan sehingga ia diberi kemenangan. Dan karena Daud mengandalkan pada Tuhan, maka roh Tuhan turun dengan kuasanya atas Daud, menolong Daud dan umatnya. Saudara, kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus, mana mungkin batu kali yang begitu kecil dipelintengkan bisa persis kena di lubang yang kecil di jidatnya Goliat. Mana mungkin. Dan lagi itu bukan jarak dekat, jarak yang cukup jauh. Nah, Roh Kuduslah yang menolong dan memberikan kemenangan kepada Daud. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, kita pun sering kali menghadapi persoalan-persoalan besar yang tak mudah diatasi. Namun, percayalah, kita dapat mengatasinya bila kita beriman dan bersandar kepada Tuhan kita. Saudara, baru saja kita memperingati Paskah. Dan latar belakang saya ini dekorasinya masih dalam suasana Paskah. Nah, pada peringatan Paskah kita juga memperingati Tuhan kita Yesus Kristus yang menang atas musuh kita yang terbesar dan terberat. Ayo, musuh kita yang terbesar dan terberat itu apa? Tahukah? Sadarkah? Yang terberat dan terbesar adalah dosa dan maut. Karena dosa dan maut itulah yang merenggut dan membinasakan kita. Nah, sengat maut telah dipatahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Nah, saudara-saudara, bila Tuhan di pihak kita, kata Rasul Paulus, siapa dapat melawan kita? Itulah iman Rasul Paulus. Bagaimana dengan iman kita? Jangan hanya mengamini, tetapi imanilah bahwa Tuhanku lebih besar dari segala persoalanku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami punya Tuhan yang menang atas iblis, dosa, dan maut. Dan kuasa kebangkitan Kristus juga memberi kemenangan kepada kami untuk bisa melawan godaan iblis. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktunya ketika maut membayang-bayangi kehidupan kami akan dimampukan melewatinya karena sengat maut sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan yang bangkit. Tolong kami ya Tuhan untuk terus-menerus mengimani bahwa kami punya Tuhan yang sungguh jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Tuhan, pada saat ini kami mengingat bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga yang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan, baik kesehatan, perekonomian, dan berbagai hal. Relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak, saat-saat ini seringkali menjadi permasalahan tersendiri. Oleh sebab itu, biarlah kami kembali mengingat nama Tuhan Yesus dan kami boleh mengimani,
bersandar kepada Tuhan untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga tetap menyerahkan gereja Tuhan di dalam masa-masa peralihan pandemi ke endemi. Biarlah Tuhan sendiri terus memberikan hikmat kepada majelis jemaat, para penatua dan pendeta untuk bisa menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja yang terus-menerus membina iman kami supaya kami semakin teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mendoakan situasi di negara kami menjelang hari raya Lebaran memang tidak mudah untuk mengatasi arus mudik yang begitu banyak, tetapi kiranya Tuhan akan menolong para petugas maupun para pemudik supaya mereka sungguh-sungguh mentaati peraturan lalu lintas, juga menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jangan sampai liburan Lebaran ini membuat COVID melonjak kembali. Tuhan, tolong pemerintah di dalam upaya mengatasi harga-harga pangan menjelang Lebaran ini juga. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh mengandalkan solusi penyelesaian masalah yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan ajarkan kepada kami semua untuk mentaatinya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu semakin meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Yesus Kristus pasti kita menang. Kita nyanyikan ku menang di dalam Kristus Yesus, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas semua masalah. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas semua masalah. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.